Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubrian Jevi dengan NIM O1A1200090. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo. Sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Biokimia Farmasi. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan tahap katabolisme glukosa yang dipecah menjadi dua molekul asam pirufat. Yang kedua ada glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan katabolisme glikogen menjadi monomer glukosa. Yang ketiga ada glikogenesis, di mana glikogenesis merupakan biosintetis glikogen dari satuan-satuan glukosa. Yang keempat ada metabolisme. Metabolisme merupakan reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kelima ada katabolisme. Katabolisme merupakan penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Katabolisme berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Yang keenam ada anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa organik kompleks, karbohidrat, lipid, dan protein. Proses ini memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, ataupun energi kimia. Metabolisme glukosa secara aerob dan anaerob. Glukosa. Karbohidrat glukosa merupakan karbohidrat terpenting dalam kaitannya dengan penyediaan energi dalam tubuh. Untuk dapat menghasilkan energi, proses metabolisme glukosa akan berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu yang pertama ada proses anaerobik dan proses aerobik. Proses anaerobik berlangsung dalam sitoplasma, sedangkan proses aerobik menggunakan enzim sebagai katalis di dalam mitokondria dengan kehadiran oksigen. Metabolisme glukosa. Tahap awal metabolisme konversi glukosa menjadi energi dalam tubuh berlangsung secara anaerobik melalui proses yang dinamakan glikolisis. Pada proses glikolisis, satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon pada rantainya, C6H12O6, akan terpecah menjadi produk akhir berupa dua molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon, C3H3O3. Proses ini berjalan melalui beberapa tahapan reaksi yang disertai dengan terbentuknya beberapa senyawa antara seperti glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Selain akan menghasilkan produk akhir berupa molekul pirufat, proses glikolisis juga akan menghasilkan molekul ATP serta NADH, 1 NADH dan 3 ATP. Molekul ATP yang terbentuk kemudian akan diekstrak oleh sel-sel tubuh sebagai komponen dasar sumber energi. Melalui proses glikolisis ini, 4 ATP dan 2 NADH atau 6 ATP akan dihasilkan, serta pada waktu tahapan prosesnya akan mengkonsumsi 2 ATP sehingga total 8 ATP akan dapat terbentuk. Yang kedua ada respirasi selular. Tahap selanjutnya akan berlangsung pada kondisi aerobik dengan menggunakan bantuan oksigen atau O2. Bila oksigen tidak tersedia, maka molekul pirufat hasil proses glikolisis akan terkonversi menjadi asam laktat. Dalam kondisi aerobik pirufat, hasil glikolisis akan teroksidasi menjadi produk akhir berupa H2O dan CO2 dalam tahapan yang dinamakan respirasi selular. Pada proses ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu produksi asetil CoA, proses oksidasi asetil CoA, dan siklus asam sitrat serta rantai transport elektron. Pada tahap kedua, yaitu siklus asam sitrat merupakan pusat dari seluruh aktivitas metabolisme tubuh. Siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun juga untuk memproses molekul lain seperti protein dan lemak. Yang pertama ada produksi asetil CoA atau proses konversi pirufat. Sebelum masuk di siklus asam sitrat, molekul pirufat akan teroksidasi terlebih dahulu menjadi asetil CoA dan CO2. Proses ini berjalan dengan bantuan multifungsi enzim pirufat dehidranase kompleks melalui 5 urutan reaksi yang melibatkan 3 jenis enzim serta 5 jenis koenzim.
Tiga jenis enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah enzim pirufat dehidrogenase atau E1, dihidrolipoli transacelase atau E2, dan dihidropoli dehidrogenase atau E3. Sedangkan koenzim yang terlibat adalah TPP, NAD+, FAD, CoA, dan lipoate. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses konversi pirufat tidak hanya menghasilkan CO2 dan asetil CoA, namun juga akan menghasilkan produk sampingan berupa NADH yang berenergi ekuivalen dengan 3 kali ATP. Selanjutnya ada proses oksidasi asetil CoA. Molekul asetil CoA yang merupakan produk akhir dari konversi pirufat kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Proses konversi yang terjadi pada siklus asam sitrat berlangsung secara aerobik dengan bantuan 8 enzim. Inti dari proses yang terjadi pada siklus ini adalah untuk mengubah dua atom CO2, membebaskan koenzim A, serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADH, FDH2, dan GTP. Dari persamaan reaksi dapat terlihat bahwa satu putaran siklus akan menghasilkan NADH dan FADH2. Untuk melanjutkan proses metabolisme energi, kedua molekul ini akan diproses kembali secara aerobik di dalam membran sel mitokondria melalui proses rantai transport elektron untuk menghasilkan produk akhir berupa ATP dan air atau H2O. Selanjutnya yang ketiga ada rantai transport elektron. Proses konversi molekul FADH2 dan NADH yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat menjadi energi dikenal sebagai proses fotorilasi oksidatif atau juga rantai transport elektron. Dalam proses ini elektron-elektron yang terkandung di dalam molekul NADH dan FADH2 akan dipindahkan ke dalam aseptor utama yaitu O2. Pada akhir tahapan ini, elektron yang terdapat dalam molekul NADH akan mampu untuk menghasilkan 3 buah molekul ATP, sedangkan elektron yang ada dalam molekul FADH2 akan menghasilkan 2 buah molekul ATP. Secara umum, proses metabolisme secara aerobik akan mampu untuk menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan proses secara anaerobik. Dalam proses metabolisme secara aerobik, ATP akan terbentuk sebanyak 36 buah, sedangkan proses anaerobik hanya menghasilkan 2 buah ATP. Ikatan yang terdapat dalam molekul ATP ini akan mampu untuk menghasilkan energi sebesar 7,3 kg per molnya. Hubungan antara metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Jalur metabolisme lipid berhubungan erat dengan jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol akan diubah menjadi perantara glikolisis, sementara asam lemak mengalami oksidasi beta untuk menghasilkan asetil CoA. Setiap putaran beta oksidasi menghasilkan 2 karbon rantai asam lemak, melepaskan 1 asetil CoA yang kemudian dapat dioksidasi dalam siklus asam sitrat. Beta oksidasi juga dapat menghasilkan beberapa molekul berenergi tinggi yang diumpamakan langsung ke sistem transport elektron. Lemak menghasilkan lebih banyak energi persatuan massa daripada karbohidrat. Ketika asetil CoA diproduksi secara berlebihan, ia dialihkan untuk membuat badan keton. Selama kelaparan glukosa, badan keton merupakan sumber bahan bakar penting, terutama untuk otak. Namun badan keton bersifat asam, dan bila diproduksi secara berlebihan dapat membanjiri kapasitas penyangga plasma darah, menyebabkan asidosis metabolik yang dapat menyebabkan koma dan kematian. Metabolisme energi lemak lebih besar daripada metabolisme energi karbohidrat. Lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat, yang berakibat pada perbedaan oksidasi yang terlihat ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksidasi uap air. Lemak butuh lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk struktur dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon.
Sehingga saat proses oksidasi setiap atom karbon hanya membutuhkan satu oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan satu oksigen lagi. Namun pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki satu atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon, dan atom hidrogen masih membutuhkan satu oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan lemak dengan karbohidrat, karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih jumlah yang dibutuhkan lebih banyak. Oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi, semakin banyak pula energi dihasilkan. Umumnya lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram. Gangguan terkait metabolisme yang diambil yaitu hipoglikemia. Hipoglikemia berarti gula darah rendah. Gula darah rendah bisa turun karena penyakit, obat-obatan tertentu, atau latihan. Ketika gula darah turun di bawah 70 mg atau desiliter. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita mengalami gula darah rendah? Yaitu pengambilan sampel pada ujung jari menggunakan glukometer adalah cara paling andal untuk mengetahui kadar glukosa darah. Gejala ringan sampai sedang seperti pucat, berkeringat, gemetar, pusing, penglihatan kabur, atau detak jantung tidak teratur, terbangun tiba-tiba. Gejala parah seperti tidak bisa makan atau minum, kejang-kejang, jatuh, pingsan. Bagaimana cara mengatasi hipoglikemia? Yaitu yang pertama, makan pada jadwal yang teratur. Yang kedua, minum obat Anda sesuai resep. Jika gula darah Anda tinggi, hindari pemakaian insulin karena hal ini akan memicu munculnya hipoglikemia. Jika menggunakan insulin atau obat yang diketahui menyebabkan gula darah menjadi rendah, maka dapat dilakukan pengecekan kadar gula secara teratur sebelum dan sesudah olahraga berat. Yang kedua, bagaimana cara menangani hipoglikemia? Jika gula darah berada antara 57 sampai 70 mg, makan 15 gram karbohidrat yang bekerja cepat dalam membantu mengembalikan gula darah Anda ke normal setelah 15 menit. Yang kedua, jika setelah 15 menit kadar gula darah masih di bawah 70, maka makan lagi 15 gram karbohidrat yang bekerja cepat. Yang ketiga, setelah gula darah naik dalam kisaran normal antara 80 sampai 130, maka makan cemilan kecil untuk mencegah gula darah turun. Glukagon. Obat glukagon dapat disuntikan ke tubuh jika tidak responsif. Glukagon adalah hormon yang mencegah glukosa yang disimpan. Jadi glukosa bisa masuk ke aliran darah dan menaikkan gula darah. Glukagon adalah salah satu obat untuk mencegah penyakit hipoglikemia. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.